Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Husnul Puhi, jurnalis tribungorontalo.com. Nah, kali ini ya Tribuners, saya sudah bersama dengan Bapak Hendra Yassin di kediamannya langsung terkait ingin membahas terkait wacana koalisi partai yang akan maju di pilkada atau pilkada 2024 nanti. Nah, untuk Bapak Hendra Yassin bisa dijelaskan dulu sebelumnya Bapak selain menjabat sebagai dosen di YIN Sultan Amai Gorontalo, selain itu Bapak pernah menjabat apa Pak? Kalau bisa dijelaskan Pak. Ya, untuk kalau pernah menjabat di beberapa tempat, salah saya pernah manajer riset di Poltreking Indonesia. Pertama saya sapa dulu ya, halo Tribuners ya. Saya Hendra Yassin ya. Kalau ditanya pernah menjabat di mana, salah satunya pernah di manajer riset Poltreking Indonesia, lembaga risetnya survei nasional. Terus sekarang berarti sebagai pengajar dan pengajar di jurusan pemikiran politik Islam YIN Sultan Amai Gorontalo, dan juga peneliti di Pusat Kajian Sosial Demokrasi dan Kebijakan Publik YIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, baik. Begini Pak, kami di sini akan membahas terkait koalisi yang akan maju, koalisi partai ya, yang akan maju di pilkada 2024 nanti. Jadi ada 4 pimpinan partai yang digadang-gadang maju di pilkada 2024 nanti. Nah, ya, seperti contohnya adalah Bapak Nelson Pomalingo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai P3 ya. Terus ada juga Bapak Hendra Hemeto yang akan maju menjadi bupati dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Gorontalo. Dan yang ketiga ada Bapak Anas Yusuf, Ketua PAN Provinsi Gorontalo, dan juga ada yang keempat Bapak Erwin Ismail ya, Ketua Partai Demokrat Provinsi Gorontalo ya. Nah, itu menurut Bapak sendiri bagaimana wacana yang terkait ada 4 pimpinan tersebut yang akan digadang-gadang maju di pilkada 2024 nanti? Pertama adalah siapa yang maju dalam pilkada ya, tentunya semua orang berpotensi ya. Karena dia yang pastinya lulus punya hak pilih dan hak memilih, dan apakah dia dari unsur partai politik atau tidak tentunya bisa, kecuali pileg ya, pileg dia harus berafiliasi dengan partai, dia harus calonkan oleh partai. Tapi untuk maju di pilkada kan kita punya calon perseorangan. Oke. Calon perseorangan, jadi yang tidak berpolitik pun, misalnya bukan tidak berpolitik tapi tidak punya partai politik pun bisa maju lewat calon independen atau calon perseorangan. Apalagi misalnya kalau dibilang tadi misalnya ketua-ketua partai, ya lagi-lagi ketua-ketua partai sangat mungkin kan mereka untuk maju. Memang ada wacana misalnya tadi disebut ada Pak Nelson misalnya, Pak Nelson Ketua DPW P3 digadang-gadang maju Pilgub. Ada juga misalnya kalau Pilgub kita dengar misalnya ada juga Pak Hamim ya, Ketua DPW Nasdem, memungkinkan juga untuk maju Pilgub. Di Nasdem sendiri kan misalnya ada 3, ada Pak Hamim, ada Pak RG, ya, Pak Rahmat Gobel, dan ada Abdullah Gobel. Dan juga misalnya kalau di yang lain misalnya Pak Erwin Ismail dari Demokrat, lagi-lagi digadang-gadang maju Pilwako ya. Wali kota. Iya. Pak Anas Yusuf digadang-gadang juga maju Bupati Bolengmong. Begitu juga Pak Anas berarti Ketua DPW PAN Gorontalo, dan juga Pak Hendra Hemeto yang juga Ketua DPD 2 Partai Golkar. Lagi-lagi semua ketua maju menjadi sebagai bupati Kabupaten Gorontalo ya. Ketua-ketua partai lagi-lagi sangat berpotensi mereka untuk maju pada pilkada, karena lagi-lagi rekomendasi ya, siapa yang akan maju tentu sangat dipengaruhi, diantaranya lah ketua-ketua partai. Jadi kalau ditanya mereka berpotensi apa tidak, lagi-lagi ketua partai sangat berpotensi. Jangankan ketua partai, perseorangan pun ya yang tidak terlibat partai politik, mereka bisa maju pada kontestasi pilkada, apalagi ketua-ketua partai. Iya. Iya. Nah, untuk Pak Nelson sendiri ya, contohnya Pak Nelson sendiri yang akan maju di pemilihan gubernur nanti ya. Jadi menurut Bapak sendiri ada wacana-wacana atau isu siapa saja yang akan maju di
yang akan menjadi seorang gubernur nanti yang akan maju di pemilihan gubernur. Kalau pemilihan gubernur tadi kita lihat misalnya kalau yang selama ini nama-nama yang digadang-gadang maju, misalnya ketua partai Pak Nelson tadi dibilang, ya Pak Nelson pasti selama ini digadang-gadang maju pilgub pemilihan gubernur 2024. Memang yang di P3 yang menguat nama itu adalah Pak Nelson. Kalau kita melihat di partai lain misalnya, contohnya seperti Partai Golkar lah. Partai Golkar. Partai Golkar berarti ada 5 nama misalnya yang menguat. Misalnya ada Pak Tony Uloli, ya, ada Pak Rumkono, ada Ibu Ida Saida, ada Pak Syarif Boinga, dan Pak Martin Taha. 5 nama yang selama ini masih menguat di Partai Golkar. Kita nggak tahu apakah siapa yang dicalonkan oleh Partai Golkar. Kemudian ada di Nasdem sendiri misalnya ada Pak Hamim Pow, ya, Pak Rahmat Gobel selaku yang sekarang menjabat di anggota DPR RI, dan Pak Abdullah Gobel, yang 3 nama ini yang digadang-gadang maju, berpotensi maju, ya, dari 3 nama salah satunya lah berpotensi maju untuk pilgub. Terus kita tahu juga misalnya dari Gerindra juga ada misalnya ada Pak El Nino Muhi. El Nino Muhi, ya, Pak El Nino yang digadang-gadang juga berpotensi untuk maju ke pilgub. Jadi di Golkar tadi saya lupa satu nama lagi, misalnya Pak Syarif Boinga juga digadang-gadang yang nama untuk maju untuk di Golkar. Nah, lagi-lagi Pak Husnul, nama-nama itu yang berpotensi maju ke pilgub. Tapi kita nggak tahu apakah ada nama lain selain itu. Politik sangat dinamis. Ya, politik sangat dinamis, sangat ditentukan oleh banyak aspek. Dan ini cukup panjang. Sekarang masih misalnya tahapan verifikasi partai politik, tapi kita nggak tahu apakah ke depan akan ada nama-nama lain. Nah, ini sangat ditentukan nanti oleh kondisi nanti. Orangnya begitu, Pak. Dari keempat partai yang saya sebutkan tadi yang wacananya akan berkoalisi pada Pilkada 2024 nanti, apakah memang dari keempat partai tersebut itu berpotensi berkoalisi pada Pilkada 2024 nanti, sedangkan letak geografisnya mereka ini sangat berbeda, ya, maksudnya seperti contohnya Pak Nelson ada di Kabupaten Gorontalo, terus Erwin Ismail itu bergerak di provinsi, terus ada Pak Anas Yusuf itu ada di Bualemo dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Bapak apakah akan ada koalisi dari keempat partai tersebut? Berpotensi untuk berkoalisi tentu, karena tidak ada yang lagi-lagi politik itu sangat dinamis. Kita nggak bisa menentukan hari ini, semua bisa berubah di terkadang waktu. Orang bahkan menilai misalnya waktu mepet pun terkadang bisa berubah. Ada yang bilang istilahnya kalau di politik ada tsunami politik. Kondisi ini sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu peta koalisi sangat dinamis, sehingga ketika ditanya apakah 4 partai ini berpotensi, sangat berpotensi. Walaupun demikian bisa juga tidak akan berkoalisi. Kenapa saya bilang berpotensi? Misalnya kalau tadi dibilang ceruknya berbeda. Kalau misalnya ketua DP Partai Demokrat itu di Kota Gorontalo. Misalnya ketua DPD 2, kan ketua DPD 2 dibilang tadi ya Pak Hendra Meto itu di Kabupaten Gorontalo. Sedangkan ketua DP PAN itu di Bualemo. Sehingga ketika P3 maju di calon gubernur mungkin kan ya. Tapi kita nggak tahu juga, bisa jadi juga tidak. Karena Golkar punya nama-nama tadi ya. Nama-nama yang berpotensi tadi untuk maju, sehingga ketika disandingkan data seperti itu, apakah mungkin koalisi? Bisa tidak, kecuali misalnya ada deal-dealan misalnya Pak Nelson misalnya jadi wakil, atau misalnya koalisi Golkar, misalnya ada Golkar dan P3 tadi, mungkin kan kalau misalnya salah satunya harus ada yang calon gubernur, ada calon wakil gubernur, apakah Pak Nelson misalnya dari P3 ataukah dari Golkar, lagi-lagi sangat dipengaruhi banyak hal. Banyak hal itu memungkinkan juga, satu soal elektabilitas juga, tingkat keterpilihan orang itu sangat menentukan apakah beliau layak menjadi calon gubernur apa tidak. Yang kedua juga bisa jadi juga karena faktor soal jumlah kursi di DPRD. Kalau di gubernur berarti sekarang yang bisa mencalonkan tunggal, karena ya kurang lebih Golkar punya 10 kursi, sedangkan prasyarat kalau 20% dari 45 kursi berarti 9 kursi itu hanya kurang lebih ada Golkar 10 kursi. Jadi mungkin kan Golkar maju untuk maju sendiri untuk calon gubernur. Kalau patokannya adalah perolehan kursi hari ini, sedangkan kita tahu adalah Pilkada 2024 sangat ditentukan juga oleh perolehan kursi di Pileg 2024 karena tahapan Pilkada itu berbeda dengan tahapan Pileg.
pileg akan kita lalui lebih awal, kemudian ada tahapan pilkada. Sehingga lagi-lagi ya potensi berkoalisi tadi kalau dibilang tadi misalnya ada Golkar, P3, PAN dengan apa tadi? Demokrat. Dengan Demokrat. Berpotensi ya sangat berpotensi. Atau misalnya Golkar, P3, PAN misalnya kalau cuma 3 partai berpotensi, lagi-lagi berpotensi. Semua akan berpotensi. Partai-partai yang ada lolos parlemen threshold misalnya, ya dia berpotensi untuk berkoalisi. Lagi-lagi harus lolos parlemen threshold. Oke, berarti secara tidak langsung Pak, berarti ada koalisi lain dari partai-partai lain yang akan berkoalisi di Pilkada 2024 nanti. Tentunya sangat berpotensi ada koalisi lain. Oke. Kenapa? Karena saya bilang tadi lagi-lagi dipertimbangkan oleh banyak aspek. Salah satu di antara aspek yang jadi pertimbangan adalah misalnya soal perolehan kursi. Perolehan kursi. Kalau misalnya orang maju bukan jalur independen tapi koalisi partai politik, maka dia harus mengantongi minimal kalau 45 kursi berarti 20%-nya. Kalau aturan tidak berubah misalnya 20% dari 45 kursi berarti ada 9 kursi. Minimal dia harus mengantongi 9 dukungan, 9 kursi di DPRD provinsi. Jadi harus mengantongi itu. Salah satunya itu faktor. Yang kedua adalah faktor elektabilitas. Orang biasanya semangat atau mungkin percaya diri untuk maju karena tingkat keterpilihannya tinggi. Dan ini juga menentukan apakah dia misalnya menjadi orang biasa bahasanya papan 1 atau papan 2. Jadi gubernur atau wakil gubernur, calon wakil gubernur. Sangat ditentukan hal ini. Yang ketiga lah ya harus diakui faktor juga tidak lepas dari isi tas, kemampuan secara finansial. Karena ini bukan lagi soal manipu tidak, tapi lagi-lagi soal kos politik. Ya maju dalam pilkada tentunya ada banyak hal yang dikeluarkan, operasional politik pastinya. Sehingga ketiga hal itu tentu sangat berpengaruh dalam hal maju pada posisi gubernur. Begitupun soal berkoalisi. Tadi yang bilang juga beda dengan popularitas, ya. Popularitas akseptabilitas lagi-lagi elektabilitas itu lahir dari popularitas dan akseptabilitas. Jadi populer, akseptabilitas dan kemudian elektabilitas. Nah, elektabilitas, perolehan kursi dan isi tas itu menjadi penting untuk dalam hal berkoalisi maupun menentukan apakah dia di papan 1 dan papan 2. Dan kita berpengaruh juga soal isu. Isu itu menjadi sangat penting. Orang yang kemudian menguasai isu itu menjadi penting dalam memenangkan kontestasi pilkada atau kontestasi politik. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan terkait wacana ataupun isu adanya partai-partai yang akan digadang-gadangkan maju sebagai di pilkada tahun 2024 nanti. Pak Husnul, sebelum saya ditutup, tentu kita berharap di penjabat gubernur yang baru, penjabat gubernur baru, Bapak Hamka Hendra Nur ya. Bapak Hamka Hendra Nur yang kemarin sempat kita wawancara bareng ya. Kita berharap beliau sebagai penjabat gubernur bisa memastikan kondisi di Gorontalo tetap aman, ya, stabilitas politiknya tetap stabilitas politik yang dia berada di Gorontalo pada ini nanti. Sebelum akhirnya terpilih siapa menjadi gubernur dan wakil gubernur, begitu juga bupati dan wakil bupati serta siapa wali kota dan wakil wali kota. Dan pilek-pilpres yang berjalan dengan baik. Itu kurang lebih Pak. Jadi itu harapan Bapak Hendra kepada pejabat yang baru yang saat ini barusan kemarin resmi dilantik oleh Tito Karnavian ya, Menteri Dalam Negeri. Oke, baik, terima kasih Tribuners. Mungkin hanya itu informasi terkait ataupun diskusi terkait wacana ataupun isu partai yang akan berkoalisi nanti pada Pilkada 2024 nanti. Terima kasih Tribuners, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.